Suara Li Daoyuan jatuh, dan para alkemis yang platform kristalnya di depan mereka berwarna hijau atau tidak ada perubahan warna semuanya berjalan dengan putus asa. Beberapa pemimpin tim di tribun juga menghela nafas kesal. Meskipun putaran pertama kompetisi sederhana, itu adalah juga sangat penting hampir 100 orang tersingkir. Jiun duduk di atas panggung dan menyaksikan Xiao Yan dan mereka bertiga melewati babak pertama dengan mudah, dan hati mereka lega. Kota Lingkong sebelumnya harus menghilangkan satu orang di babak ini, tapi kali ini benar-benar muncul, nol kesalahan. Ya, para alkemis dari jiwa dunia lain semuanya hadir, dan 8 dari mereka menjawab dengan benar, termasuk 5 alkemis dari kota Lingtian. Hua Yan melirik informasi yang dikumpulkan di platform kristal di depannya, dan mengangguk sambil tersenyum mengangguk. Li Daoyuan tidak terlalu bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Babak pertama ini hanyalah ujian kecil, dan dia tidak bisa membandingkan kekuatan aslinya. Jika Xiao Yue dan yang lainnya bahkan tidak bisa melewati ini, mereka tidak akan pantas mendapatkannya, disebut sebagai generasi luar biasa dari kota Lingtian. Apa yang kamu persiapkan untuk pemeriksaan putaran kedua tentang pengendalian api? Li Daoyuan memandang Hua Yandao, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan alat peraga untuk putaran pertama dan kedua. Mendengar tentang penampilan Li Xuan, ini putaran kedua adalah diperkirakan tidak mudah. Objek simulasi terakhir adalah binatang suci kuno. Kali ini objek yang saya siapkan adalah seseorang. Hua Yan tersenyum dan berkata, saya mendengar dari guru sebelumnya bahwa dia diinstruksikan oleh seorang ahli ketika dia masih muda. Beberapa hari yang lalu saya secara khusus meminta guru untuk bertanya kepada ahli. Dan guru kebetulan memiliki rekaman video ahli tahun itu, yang kebetulan digunakan sebagai persyaratan untuk babak kompetisi ini. Guru, Li Daoyuan membelai janggutnya dan mengangguk, ya, karena dia adalah seorang ahli yang telah menginstruksikan guru, kekuatan alaminya luar biasa, dan dia memiliki momentum yang tak tertandingi. Itu memang target yang bagus. Dia dan Hua Yan adalah guru saudara, kekuatan dua guru mereka secara alami telah mencapai tingkat yang tak terduga sekarang, dan tuan yang telah menginstruksikan guru harus lebih kuat. Tapi dari apa yang dikatakan guru, ahli itu sepertinya sudah lama jatuh. Sambil menghela nafas, Hua Yan mengeluarkan manik-manik kristal dan menyerahkannya kepada Li Daoyuan. Li Daoyuan mau tidak mau terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan tidak percaya, orang kuat seperti itu akan jatuh. Melihat Hua Yan mengangguk, Li Daoyuan menghela nafas lega, menenangkan gelombang di hatinya, dan kemudian bangkit dan melihat ke arah yang sudah siap. Suara dalam dari banyak kontestan, bercampur dengan asal mula energi kaisar yang agung, sudah bergema di telinga semua orang. Di babak kedua, semua kontestan menggunakan api mereka sendiri untuk mensimulasikan gambar yang ditampilkan, Shen Yun, dan semakin dekat auranya, kami akan memilih 30 orang untuk maju dan berpartisipasi dalam babak final kompetisi dan 30 orang. Karena kontrol sempurna dari teknologi api, sangat membantu alkimia, saya yakin Anda semua memiliki pengalaman pribadi. Xiao Yan menghela nafas pelan ketika mendengar kata-kata itu. Putaran pengendalian api ini, dia harus menggunakan Kaisar Yan. Para pemain ini, terutama para alkemis jenius di atas jiwa dunia lain, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Api fusi bisa bersembunyi dari semua orang. Setelah berbicara, Li Daoyuan meletakkan bola kristal di tangannya ke dalam alur meja kristal di depannya. Dalam sekejap, bola kristal bersinar terang. Kemudian, bayangan gambar besar muncul di layar besar di depan alun-alun. Di tengah, seorang pria tampan dengan rambut panjang dan syal membawa satu tangan di punggungnya dan yang lain terentang ke depan. Di telapak tangannya, nyala api perlahan mengalir seperti pohon anggur kuno. Nyala api itu tampak penuh dengan tak berujung. Vitalitas pria itu tersenyum. Tetapi momentum itu tampaknya telah menembus layar dan menekan hati semua orang, menyebabkan beberapa orang yang lemah bernapas dengan sangat cepat. Xiao Yan melihatnya dengan hati-hati, pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Meskipun gambar pria di layar masih sangat muda, Xiao Yan tidak akan pernah melupakan aura semacam itu sepanjang hidupnya. Guru, melihat Yi Tianchen yang bersemangat tinggi di layar di kejauhan, Xiao Yan membuka mulutnya dan merasakan perasaan campur aduk untuk sementara waktu. Meskipun itu hanya sebuah gambar, itu terlihat sangat ramah saat ini. Sekarang, waktunya 2 kali lebih lama dari putaran pertama. Setelah waktunya habis, semua orang akan segera berhenti. Tetua kita akan memeriksa gosokan secara terpisah, dan kemudian mengumumkan hasil kompetisi.
Mata agung Li Daoyuan menyapu seluruh tempat, membuat beberapa kebisingan tempat menjadi sangat sunyi. Dan kemudian jubah lengan dilambaikan. Jam pasir di tengah tempat itu terbalik, dan laju aliran pasir jauh lebih lambat dari sebelumnya. Putaran kedua kompetisi dan kontrol api mulai. Suara samar Li Daoyuan terdengar di telinga lebih dari 300 kontestan, dan lebih dari 300 api yang berbeda langsung muncul dari tangan para alkemis ini. Wow, api warna yang berbeda tiba-tiba memenuhi mata semua orang. Melihat lebih dari 300 api yang berbeda di tempat tersebut, semua penonton merasakan kejutan yang tak tertandingi. Dan kemudian, semburan teriakan bernada tinggi berlanjut dari penonton. Api UER diambil dari api mendalam berpola ungu di tubuh binatang surgawi tingkat tinggi, harimau hitam bermotif ungu. Meskipun sangat ganas, kekuatannya sangat kuat, dan selama beberapa tahun terakhir, UER sudah benar-benar menjinakkannya. Kamu pasti bisa menahan kepala Li Xuan. Pria paruh baya berjubah hitam itu tertawa ketika melihat api ungu muncul di tangan Xiao Yue. Mendengar ini, Li Daoyuan tersenyum malu dan berkata, Xiao Yue dengan santai mengatakan bahwa dia adalah muridku. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai seorang guru, aku tidak membantunya sama sekali. Aku benar-benar malu. Pria paruh baya itu berkata dengan senyum hangat. Presiden Li mengatakan bahwa Xiao Yue telah terobsesi dengan Danny sejak dia masih kecil, dan Xiao sangat bersyukur telah diterima oleh Presiden Li sebagai murid. Hua Yan tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, omong-omong, kami guru juga agak tidak kompeten. Api Gutian juga diperoleh oleh keluarganya, dan saya tidak berkontribusi banyak. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah brokat tersenyum dan berkata kepada Hua Yan, mengapa Presiden Hua mengatakan ini? Seperti yang dikatakan Master Sekte Xiao, untuk diterima sebagai murid oleh Presiden Hua, keluarga Zhou bersyukur untuk memakainya, sudah. Sementara beberapa orang berbicara, kontes di venue sudah dimulai dengan diam-diam. Li Xuan memegang api biru yang tergantung di tangannya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat api beberapa kontestan di sekitarnya bergetar. Melihat ini, Li Xuan mencibir, melihat gambar di layar besar di kejauhan. Kelima jarinya berenang dengan cepat, dan nyala api biru perlahan bergetar saat jari-jarinya berubah. Yu Qiang melihat api kuning muda di tangannya dan merasakan ledakan kebanggaan di hatinya. Sebagai jenius Ning Xingcheng yang paling kuat, nyala apinya secara alami luar biasa. Sebagai eksistensi di puncak piramida di antara binatang surgawi tingkat menengah, macan tutul matahari secara alami sangat kuat dalam sumber apinya, membuat Yu Qiang, dengan kekuatan 2 kaisar, cukup untuk melawan 6 kaisar biasa. Xiao Yan menghela nafas rendah, memegang telapak tangannya kosong. Api merah emas muncul dari udara tipis. Saat nyala api muncul, Xiao Yan segera melemparkan dirinya ke dalam nyala api untuk mengontrol momentumnya. Jika muncul, pasti akan menyebabkan ribuan api untuk disembah. Jika hal semacam ini terjadi, Xiao Yan bisa kabur begitu saja. Melihat momentum api di tangannya dengan cepat menghilang, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, menatap layar di kejauhan, memegang api dengan penuh semangat dan mulai mengendalikannya dengan serius. Yu Qiang, yang berada di samping, menatap Rian menelan, yang masih megah di tangannya, dengan wajah marah. Sekarang, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, apinya sangat lemah, dan bahkan sedikit bergetar, dan itu tidak mudah untuk mengontrolnya. Ada apa? Suasana santai Yu Qiang langsung menjadi tegang, dan dahinya dipenuhi keringat. Pria paruh baya berjubah hitam yang duduk di sebelah Hua Yan memusatkan pandangannya pada gambar yang ditampilkan di layar lebar tidak jauh, dan berkata dengan terkejut, senior ini. Mungkinkah Pilse ini Tianchen, yang terkenal di semua wilayah 10.000 tahun yang lalu? Hua Yan tersenyum ringan, melirik pria paruh baya itu dan berkata, bagaimana Sekte Master Xiao mengenalinya? Pria paruh baya itu merenung sejenak, dan berkata, menurut kitab suci rahasia di klan saya, orang bijak alkimia ini pernah memiliki 2 jenis api kaisar yang terkenal di dunia. Salah satunya disebut Qianye Zudihuo, yang merupakan berbentuk seperti daun mati dan berubah menjadi api. Saat membuat api, itu seperti pohon anggur kuno. Api kaisar leluhur Qianye dikenal sebagai api abadi. Dimanapun ada tanaman dan pohon, ia dapat tumbuh tanpa henti, dan kekuatannya sangat besar, tak ada habisnya. Aku tidak bisa mengenalinya. Ya, itu adalah senior tua dari 10.000 tahun yang lalu. Saya mendengar dari guru bahwa senior tua pada waktu itu baru saja mendapatkan api kaisar leluhur Qianye, dan dia menarik perhatian publik. Dia diundang untuk menjadi penatua, dari dunia Zongyudan.
Murid kerajaan, secara kebetulan, diinstruksikan oleh para senior tua. Pada akhirnya, untuk beberapa alasan, para senior tua dan Zhongyu dan Ji berselisih dan melarikan diri sendirian. 100 tahun kemudian, mereka jatuh setelah pertempuran dengan kekuatan suci tertinggi yang misterius di wilayah hutan. Huayan menghela nafas, suaranya penuh penyesalan. Pria paruh baya itu mengangguk dalam diam, jelas mengetahui hal ini. Siapa yang bertarung dengan senior itu? Saat itu, kekuatan senior tua itu, dengan dua api kaisar dan bantuan suci yang tak tertandingi, bahkan yang paling suci pun tidak dapat menghentikannya. Li Dao Yuan tiba-tiba berbisik. Huayan menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah tingkat paling suci bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. 10.000 tahun telah berlalu, dan gunung meteor suci yang diubah oleh pendahulunya telah sepenuhnya menghilang beberapa tahun yang lalu, dan semuanya dikaitkan dengan debu. Petik 2. Begitu kata-kata Li Dao Yuan keluar, beberapa orang menghela nafas dan terdiam. Xiao Yan menatap gambar Yi Lao di layar. Dibandingkan dengan apa yang dia lihat di dunia fantasi, gambar di sini lebih dipenuhi dengan kesombongan dan harga diri. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya bisa merasakan pedang yang tajam, terkandung di dalamnya. Cuaca mengerikan secara umum tidak seperti fantasi. Setelah ribuan tahun, kesombongan telah hanyut, dan hanya perubahan dunia yang bisa dilihat. Sepertinya ketika guru itu masih muda, ada periode pemberontakan. Dengan desahan di dalam hatinya, Xiao Yan perlahan menutup matanya. Penampilan Yi Tianchen secara bertahap muncul di benaknya. Setelah berlatih dengan Lao Yi begitu lama, Xiao Yan hampir tidak perlu melihat gambar itu, dan dia sudah bisa mensimulasikan bentuk tubuh Yi Lao dengan api. Wah, Xiao Yan menggerakkan kelima jarinya bersama-sama, dan nyala api merah emas menari dengan fleksibel di tangannya. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, bentuk nyala api itu berangsur-angsur berubah menjadi bentuk manusia. Berbicara tentang pengalaman memanipulasi api, Xiao Yan telah bermain dengan api di alam bawah lebih lama daripada para alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Tak perlu dikatakan bahwa para alkemis berpengalaman secara alami mampu mengendalikan keseimbangan api, yang juga mudah bagi Xiao Yan. Lagi pula, dia dapat menemukan titik keseimbangan antara dua api kaisar yang berbeda dan menggabungkan teratai api kemarahan Buddha. Benar-benar tidak sulit untuk mengendalikan api sederhana semacam ini. Selain itu, gambar yang disimulasikan adalah gurunya sendiri. Di antara para kontestan ini, hanya dia yang pernah melihat wajah asli Yi Lao. Babak ini, Xiao Yan memiliki kondisi yang unik. Kebencian, lilin melihat nyala api yang tercengang di tangannya, wajahnya muram seolah-olah air bisa menetes dan dia menatap Li Xuan dengan dingin tidak jauh, yang terakhir mendesak api biru dengan sekuat tenaga, dan tekanan agung ditransmisikan, dari api. Api dari beberapa alkemis di dekatnya lamban seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Terlebih lagi, beberapa api yang lemah dipadamkan secara langsung, dan tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana para kontestan mendesak mereka. Bajingan ini, lilin menggertakkan giginya dan menatap Li Xuan, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Meskipun tidak ada aturan yang jelas, ketika putaran kedua dari setiap kompetisi dan, semua kontestan akan memadamkan api yang terkandung di dalamnya, api. Api lilin tidak lemah, tetapi jelas lebih lemah dari api biru Li Xuan. Menghadapi paksaan api biru, nyalanya seperti bertemu binatang buas yang unggul. Umumnya, kinerja bergetar. Lilin bukan satu-satunya yang terpengaruh. Api dari hampir 20 alkemis di sekitarnya melemah ke berbagai tingkat. Tatapan marah semua orang beralih ke Li Xuan, tetapi yang terakhir menutup telinga dan masih mengendalikan apinya sendiri. Jari-jari bergerak dengan cepat, dan sosok manusia api berangsur-angsur terbentuk. Li Dao Yuan dan yang lainnya di kejauhan juga memperhatikan ini. Meskipun mereka marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini juga merupakan kompetisi surat tersembunyi di babak kedua. Di babak ketiga kompetisi dan, hanya 30 orang yang bisa dipilih. Oleh karena itu, eliminasi kompetisi putaran kedua sangat penting, dan dengan paksaan api, membuat kontestan lain tidak dapat memulai adalah kesempatan terbaik untuk menghilangkan pemain. Kekuatan api orang itu mungkin sedikit lebih kuat dari Xiao Yue. Huayan, yang sedang menonton api Li Xuan, berkata dengan suara rendah, dengan sedikit kejutan dalam suaranya. Li Dao Yuan mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan suara rendah, sama sekali tidak mungkin memiliki nyala api seperti ini yang bisa dipupuk oleh kelompok tentara bayaran kecil biasa. Orang ini seharusnya memiliki latar belakang yang bagus. Li Dao Yuan menyapukan pandangannya ke seberang.
Penonton, melihat Xiao Yue dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh mengendalikan api di tangan mereka dan mengangguk ringan, lalu memandang Xiao Yan di kejauhan. Itu sudah terbentuk. Li Daoyuan hendak menarik pandangannya ketika dia tiba-tiba melihat Yuqiang di sebelah Xiao Yan. Dengan wajah jelek, dia mengendalikan nyala api yang lemah di tangannya untuk mensimulasikan gambar dengan susah payah. Di seluruh tempat, hanya Li Xuan yang melepaskan tekanan api dengan tidak hati-hati. Bagaimana orang ini bisa begitu jauh dari Li Xuan? Li Daoyuan mengerutkan kening. Sebelumnya, karena akhir ronde pertama, pria di samping Xiao Yan adalah diserang ketika tiba saatnya untuk disingkirkan. Hanya Yuqiang yang paling dekat dengan Xiao Yan, dan Li Daoyuan mau tidak mau mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Api merah emas tidak merasakan paksaan sedikit pun, seolah-olah itu hanya api yang paling biasa. Di bawah kendali terampil Xiao Yan, sosok manusia yang terkondensasi dari api menjadi lebih dan lebih hidup. Li Daoyuan mendengus ringan, dan setelah memikirkannya, dia masih tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati api Xiao Yan dengan hati-hati. Sekarang pada saat kritis jika Xiao Yan memiliki fluktuasi jantung, itu akan sepadan dengan kerugiannya. Saat pasir di bagian atas jam pasir semakin berkurang, dan saya juga memasuki panggung putih panas, hampir semua kontestan yang mampu mengendalikan api telah mencapai langkah terakhir, dan para kontestan dengan api lemah di tangan mereka juga murung dan ingin menangis. Panggilan. Jiun menarik napas panjang, tangannya penuh keringat. Kota Lingkong memiliki keberuntungan kali ini. Fusuan dan Baiqian berhasil mengendalikan api dan mencapai langkah terakhir. Selanjutnya, selama humanoid diberikan momentum yang sama, itu akan selesai. Tapi putaran ketiga dengan hanya 30 terpilih, Jiun benar-benar tidak percaya diri. Satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah Xiao Yan. Selesai. Melihat patung api di tangannya, hampir identik dengan Yilao di layar. Karena karakteristik Kaisar Yan, setiap sambungan patung api memiliki aliran api yang lincah, yang terlihat penuh spiritualitas, seolah-olah diukir oleh pisau. Selanjutnya, berikan momentum. Xiao Yan merenung sejenak, guru itu adalah yang terkuat di dunia selama hidupnya, dan menyuntikkan aura biasa hanya akan mempermalukan reputasinya, karena itulah masalahnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tampaknya telah mengambil keputusan, dan melihat dadanya, di mana ini adalah tempat formula kekuatan berada. Untuk menyamai aura pembangkit tenaga listrik top dunia, hanya aura pembangkit tenaga listrik teratas adalah Doudi. Meskipun kekuatan Doudi juga sangat rendah di dunia, prestise kaisar kental di benua Douqi tidak sedikit pun. Lebih lemah dari Zheng Wei, apalagi tingkat keterkejutan dan kekaguman yang lebih tinggi. Kekuatan kaisar yang terkandung dalam Doudi memandang rendah dunia, dan itu tidak kalah dengan keagungan suci dunia besar. Pada awalnya, Xiao Yan hanya setingkat Doudi. Ditemukan, kekuatan kaisar di tubuhnya meletus menyerap kekuatan suci naga api, dan kemudian mengalami tabrakan antara penjaga hutan Canggu Xuan Kue dan kekuatan jiwa Yilao. Momentum yang meluap lebih lanjut bergabung dengan momentum kaisar di tubuh Xiao Yan, sampai pertempuran dengan jiwa-jiwa binatang suci di alam fantasi. Di Wei akhirnya menerobos belenggu dan diringkas menjadi seni yang perkasa. Meskipun kekuatan Xiao Yan terkait dengan kekuatan jiwanya, formula kekuatan hanya bisa menahan penindasan yang mengesankan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tetapi cara mengesankan yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan kaisar yang sebenarnya, yaitu kekuatan dari yang agung. Zheng Wei, jika Anda menyuntikkan kekuatan suci ini ke dalam sosok manusia api, itu pasti akan memiliki momentum yang sebanding dengan Yi Tianchen yang asli. Kontestan umum pada dasarnya dapat menggunakan api untuk mensimulasikan bentuk gambar, tetapi kesulitan dalam babak ini adalah mereka perlu menyuntikkan momentum ke dalam sosok manusia yang disimulasikan untuk membuatnya terasa lebih realistis, seperti melihat orang sungguhan. Hua Yan bersandar di kursi, mengawasi segala sesuatu di lapangan dan berkata perlahan. Bagaimana bayi-bayi kecil ini bisa mengalami kekuatan senior tua, dan pada akhirnya, saya khawatir momentum kaisar atau jalan kaisar akan luar biasa. Pria paruh baya itu merenung. Yang disebut injeksi momentum adalah menggunakan sumber energi kaisar di dalam tubuh untuk mensimulasikan momentum orang kuat. Dengan bantuan tingkat kesesuaian yang tinggi antara jiwa dan nyala api, energi kaisar sumber dapat memasuki nyala api untuk memenuhi persyaratan. Saat pengujian, itu hanya dirasakan dengan kekuatan jiwa. 30 orang dengan indera terkuat maju ke babak berikutnya. Tetapi bagaimana mungkin para kontestan ini, yang baru berusia 20 tahun, mengalami kekuatan pembangkit tenaga listrik yang nyata? Master Sekte Xiao, jangan katakan itu.
Li Daoyuan berkata sambil tertawa, saya tidak ingin mereka mensimulasikan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Kondisi dasar untuk simulasi adalah aura mereka sendiri dan kekuatan sebuah pembangkit tenaga listrik telah bersentuhan atau bahkan bergabung. Mengingat usia mereka, mereka tidak dapat dipaksa. Binatang suci kuno, badak api giok dan badak guntur yang ditampilkan di sesi terakhir, adalah binatang suci tingkat tinggi yang nyata. Kontestan yang memenangkan tempat pertama pada akhirnya hanya mensimulasikan momentum binatang surgawi tingkat tinggi. Pria parubaya itu mengangguk, memandang Xiao Yue dengan ekspresi serius di kejauhan, dan berkata dengan lembut, Xiao Yue pasti bisa menirukan cara mengesankan seorang kaisar. Setelah mencapai puncak Kaisar Dao, Xiao Yue, sebagai putra seorang pria parubaya, secara alami telah mengintegrasikan cara mengesankan seorang pria parubaya, dan seharusnya mudah untuk mensimulasikan cara mengesankan Kaisar Dao. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan perlahan menutup matanya. Kekuatan jiwanya mengalir keluar dari antara alisnya, benar-benar membungkus api berbentuk manusia di tangannya, dan kemudian dengan serius merasakan seni kekuatan di dadanya, kekuatan jiwa menutupi dadanya. Lubang hitam tanpa dasar dapat dirasakan, dan ada semburan momentum yang berdebar-debar dari lubang hitam. Kekuatan jiwa memasuki lubang hitam, dan dalam sekejap, karakter besar emas gelap tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan. Di atas karakter besar, ada turbulensi momentum yang tak ada habisnya, dunia. Di bawah pengaruh jiwa lemah Xiao Yan, kata ini tampaknya mampu menghancurkan langit biru abadi, dan aura menakutkan muncul darinya, seperti pedang tajam yang menghancurkan ruang, membuat orang gemetar ketakutan. Xiao Yan tidak ragu sama sekali, kekuatan jiwanya berubah menjadi sinar cahaya, dan dengan cepat mengenai karakter emas gelap, karakternya sedikit bergetar, dipenuhi dengan aura menakutkan yang tak ada habisnya. Paksaan seperti embusan angin dan hujan hampir menghancurkan ini. Jejak jiwa Xiao Yan, pada saat tekanan meluap di bawah traksi kekuatan jiwa, itu langsung disuntikkan ke dalam api di tangan Xiao Yan. Dalam sekejap, nyala api yang perlahan berdenyut tiba-tiba menyala dengan cemerlang, dan paksaan yang menakutkan perlahan terbentuk. Li Xuan menarik napas dalam-dalam, kaisar asal Qi yang agung di tubuhnya berguling liar, perlahan berlari di sepanjang meridian khusus, dan berkumpul di telapak tangan yang memegang api. Sebuah seringai melintas di sudut mulut Li Xuan. Sejauh yang dia tahu, Li Daoyuan, Hua Yan, dan bahkan ayah Xiao Yue, Xiao Wang, semuanya kuat di tingkat Kaisar Dao, artinya, sebagai lawan terkuatnya. Xiao Yue dari Xiao Yue dapat mensimulasikan cara yang paling mengesankan, yaitu, cara yang mengesankan dari seorang kaisar yang kuat. Memikirkan hal ini, senyum di sudut mulut Li Xuan menjadi lebih makmur. Karena itu yang terjadi, maka dia akan memenangkan tempat pertama tanpa ketegangan di babak ini. Bagaimanapun, dia memiliki cara yang mengesankan dari Yang Mulia Surgawi. Ledakan. Kaisar asal Qi yang agung di tangan Li Xuan tiba-tiba bergegas keluar, dan pada saat yang sama aura ganas dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Dikombinasikan dengan kaisar asal Qi-nya, dengan panik disuntikkan ke tubuh Yi Tianchen yang disimulasikan oleh api biru. Pada saat momentum ini muncul, api yang hampir tidak menyala di tangan orang-orang di sekitarnya padam seolah-olah mereka telah diserang oleh badai. Bahkan api yang berhasil disimulasikan oleh beberapa kontestan di kejauhan juga menghilang dengan tiba-tiba. Li Xuan hanya terkekeh saat melihat ini, lupakan wajah murung para kontestan. Momentum pembangkit tenaga listrik Tianzun. Pembangkit tenaga listrik di bangku wasit merasakan ledakan momentum yang tiba-tiba, wajah mereka sedikit berubah. Li Daoyuan mengerutkan kening, dan tiba-tiba mencibir, akhirnya tahu ini siapa yang kecil. Karena nama keluarganya adalah Li, dan dia memiliki aura pembangkit tenaga listrik yang mulia, kemungkinan besar, dia adalah pemimpin ketiga dari aliansi mercenari, benih dari Li Xianfeng. Li Xianfeng, apakah itu orang tua yang berlibur denganmu saat itu? Hua Yan mengerutkan kening, melihat Li Daoyuan mengangguk dengan wajah muram, Hua Yan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Tidak heran Li Xuanhui datang ke berpartisipasi dalam kompetisi dan di Istana Lingtian, mungkin ini adalah dorongan Li Xianfeng. Aura pembangkit tenaga surgawi yang mulia, Xiao Yue dan yang lainnya akan kalah tanpa diragukan lagi. Li Daoyuan dengan cemberut membanting tinjunya ke meja kristal di depannya, menyebabkan retakan padat muncul di meja kristal keras. Tidak ada yang bisa diputuskan di ronde ini, putaran ketiga alkimia adalah puncaknya. Hua Yan tersenyum pahit, menghibur Li Daoyuan dan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan.
Ketika Li Xuan melepaskan aura pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi, beberapa pembangkit tenaga listrik dengan persepsi yang kuat di tribun segera merasakannya. Mereka semua menatap Li Xuan dalam keheningan yang tertegun, tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Di dalam arena, Xiao Yue melihat ke arah Li Xuan, dan sedikit keterkejutan tidak bisa membantu berkedip dalam ekspresi kusamnya. Aura kuat yang dilepaskan oleh orang ini telah memengaruhinya, dan banyak api tingkat rendah sudah bergetar. Dia melirik Xiao Yue mendengus dingin, dan kekuatan jiwanya bergetar, benar-benar menghilangkan pengaruh Li Xuan. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yue menjadi tenang dan fokus pada bisnisnya sendiri dengan hati-hati. Xiao Yan, yang sepenuhnya mengendalikan masuknya Seng Wei ke Kaisarian, secara alami tidak terpengaruh. Di bawah pengaruh momentum Tianzun, Kaisarian bahkan tidak gemetar sama sekali. Dengan suntikan Seng Wei, Yitian disimulasikan oleh Kaisarian. Chen bahkan lebih jelas. Pada pandangan pertama, itu seperti menghadapi orang suci tertinggi yang nyata. Meski begitu, di bawah kendali terampil Xiao Yan, masih tidak ada jejak kekuatan suci yang meluap. Ketika semua orang tertarik pada Li Xuan, Xiao Yan akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaan yang melelahkan ini. Proses Kutu. Dengan setetes pasir terakhir jatuh, putaran kedua kompetisi akhirnya berakhir di bawah suara agung Li Daoyuan. Pada saat waktunya tiba, beberapa orang santai, dan lebih banyak lagi wajah kompetisi yang marah. Waktu habis. Sebuah suara panjang bergema di tempat yang besar, dan pada saat yang sama, hampir 100 anggota staf dengan jubah seragam yang menjaga tempat tersebut berjalan ke tempat tersebut bersama-sama, masing-masing memegang manik kristal hijau tua dan berjalan menuju setiap kontestan. Aku sudah melakukannya dengan sukses. Ini semua orang yang melakukan sesuatu untuk memadamkan apiku. Tiba-tiba, raungan yang agak serak terdengar, dan semua orang mengikuti suara itu. Mereka melihat seorang pria muda menatap Li Xuan tidak jauh, dan meraung ke staf di sampingnya. Karena kemarahan yang berlebihan, suara pemuda itu sedikit keras. Gemetar. Ketika dia hanya setengah langkah dari kesuksesan, nyala api yang sudah lemah dengan keras dibebankan oleh ledakan momentum Tianzun yang tiba-tiba Li Xuan, dan nyala api itu benar-benar padam. Pukulan besar seperti itu membuat pemuda itu mengaum pada tongkatnya. Staf di depan pemuda itu menatap mantan dengan dingin. Aura yang kuat membuat pemuda itu terkejut, dan dia segera tenang. Dia berkeringat dan buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Jika kamu kalah, kamu kalah. Tidak ada alasan. Kamu hanya bisa menyalahkan kekuatanmu yang buruk. Anggota staf berkata dengan dingin, lalu memberi isyarat tolong, berbalik dan berjalan ke arah kontestan lain. Anggota staf yang datang ke Xiao Yan adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih. Melihat nyala api berbentuk manusia di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Saat pertama kali melihat benda ini, dia benar-benar merasakan kedinginan dalam hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu mengeluarkan bola kristal dan mengarahkannya ke api Xiao Yan. Kilatan inspirasi muncul di bola kristal, dan api humanoid yang disimulasikan oleh tangan Xiao Yan benar-benar digosokkan ke dalamnya, termasuk momentum yang terkandung di dalamnya. Dia melihat lebih dari 100 orang yang meninggalkan arena dengan putus asa. Beberapa orang di atas panggung bersorak, beberapa menghela nafas panjang, dan tentu saja ada juga beberapa pemimpin tim yang mengutuk Li Xuan. Bajingan, si Sen menghancurkan cangkir di tangannya menjadi berkeping-keping, wajahnya suram dan air menetes. Di babak pertama, 5 anggota timnya secara tak terduga menyingkirkan 2. Di babak ini, karena satu orang dekat dengan Li Xuan, nyala api tidak bisa keluar secara langsung. Pada saat terakhir, karena aura mengesankan Li Xuan, nyala api simulasi orang lain langsung dimusnahkan. Melihat 2 murid paling bangga, si Sen hampir pingsan karena marah saat dia berjalan keluar dari arena dengan wajah muram. Kota sampah kota Lingkong, mereka bertiga telah berhasil. Si Sen memandang Xiao Yan, Fu Xuan, dan Bai Qian di arena dengan mata merah. Napasnya sedikit pendek, dan pembuluh darah di lehernya pecah. Xuan membunuh untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Ketiga pria kecil ini benar-benar hebat. Melihat api berbentuk manusia yang disimulasikan oleh ketiganya digosok oleh tongkat, Jiun menarik napas lega, dan kemudian pikirannya sangat terkonsentrasi lagi. Saat mereka rileks, hanya 30 orang yang telah lulus tes yang memenuhi syarat untuk memasuki putaran ketiga. Sekarang ada lebih dari 150 orang, dan tes setelah beberapa saat adalah yang paling ketat. Lilin, Yu Qiang, dan alkemis dari jiwa dunia lain di kota Beian tidak berhasil.
Sayang sekali, Hua Yan menyesal melihat tanda-tanda para kontestan di panggung kristal di depan dia. Tidak ada gunanya melihat mereka sekarang. Jangan melihat 5 kontestan di kota Lingtian yang telah berhasil digosok. Setelah ujian, setidaknya satu akan tersingkir. Apalagi, bahkan jika mereka lulus ujian, saya tidak tahu apakah ada peluang untuk menang melawan orang itu. Li Daoyuan berkata dengan dingin, lalu bangkit dan melambaikan jubah lengan bajunya, dan bola kristal di tangan hampir 100 anggota staf di depan semuanya naik ke udara dan dengan cepat berkumpul bersama di bawah kendali Li Daoyuan. Ketika kekuatan jiwa besar Li Daoyuan menyapu hampir 100 bola kristal, jubah lengan Hua Yan juga melambai, dan perangkat setinggi satu orang muncul di tengah lapangan. Total 149 bola kristal digosok, artinya 119 orang akan tersingkir dalam putaran pengujian ini. Metode pengujian. Kami akan menempatkan bola kristal ini ke perangkat di tengah lapangan. Evaluasi komprehensif dari momentum dan kualitas api humanoid di mana gosokan dicetak, skor akhir akan ditampilkan di layar lebar di sebelahnya. Selama waktu ini, para kontestan juga dapat beristirahat untuk putaran kompetisi alkimia berikutnya. Petik 2. Berbicara, sosok Li Daoyuan melintas dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di tengah lapangan, dan lebih dari 100 bola kristal dengan cepat datang kepadanya di bawah kendali yang pertama. Memanggil, mengikuti jari Li Daoyuan, sebuah bola kristal terbang dari perangkat di depannya. Saat perangkat itu menyala terang, avatar kontestan dengan cepat muncul di layar lebar tidak jauh, dan serangkaian data mengikuti dengan cermat. Xia Huan, 76 poin. Setelah data muncul, Xiao Yan mendengar desahan di belakangnya. Semua orang di tribun tidak menunjukkan kinerja yang drastis. Menurut latihan sebelumnya, skor 76 poin tidak cukup untuk lolos ke babak ketiga. Belum lagi lebih mempesona tahun ini. Mata Li Daoyuan hanya melirik layar lebar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terus mengontrol bola kristal ke dalam perangkat. Fusuan, 78 poin. Melihat data ini, Xiao Yan menghela nafas tak berdaya, menoleh untuk melihat Fusuan duduk dengan wajah muram, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 orang telah berlalu, dan skor tertinggi hanya 85 poin, yang membuat penonton yang awalnya bersemangat sedikit kesal, dan skor tinggi tidak terlihat untuk waktu yang lama. Li Daoyuan juga sedikit mengernyit. Menempatkan bola kristal, kecemerlangan berkedip, dan kepala Li Xuan muncul di layar lebar, diikuti oleh serangkaian angka yang mengejutkan semua orang. Li Xuan, 99 poin. Mendesis. Melihat nomor ini, semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Li Xuan di lapangan sudah tertawa. Segera datang sorak-sorai yang luar biasa. Tuan muda yang perkasa, Tuan muda dulu, tunjukkan para alkemis dengan mata lebih tinggi dari atas untuk melihat kekuatan kelompok tentara bayaran kita. Petik 2. Sial, Li Daoyuan melirik samar-samar ke area di mana kelompok tentara bayaran itu berada. Ketika dia melihat dua orang paruh baya duduk di kerumunan yang berteriak, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Kekuatannya sebenarnya tidak kalah dengan dia. Li Xianfeng benar-benar tangan yang besar untuk mengirim orang kuat tingkat ini untuk melindungi cucunya. Sambil menggertakkan giginya, Li Daoyuan melambaikan tangannya, dan bola kristal lain memasuki perangkat di depannya. 99 poin. Orang bernama Li Xuan ini benar-benar jenius. Hua Yan menepuk kepalanya dan berkata dengan sakit kepala. Tempat pertama di babak sebelumnya hanya 92 poin di babak ini, dan orang ini sebenarnya persentase dekat. Xiao Yue, 95 poin. Melihat skor Xiao Yue muncul, Li Daoyuan menghela nafas, kinerja Xiao Yue sudah sangat baik, skor 95 bahkan sedikit di luar dugaannya, tetapi Li Xuan jauh lebih kuat daripada Xiao Yue. Melihat pencapaiannya, Xiao Yue mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara, tetapi semangat juang untuk tidak mengakui kekalahan di matanya menjadi semakin kuat. Dengan hasil dua orang ini, meskipun beberapa orang yang tersisa memiliki lebih dari 90 poin, mereka tidak dapat lagi menarik minat semua orang. Skor Dou Gutian adalah 92 orang, yang merupakan skor pertama di sesi sebelumnya. Tetapi tidak cukup lihat di sini skor Baikian dari 83 poin tidak tinggi, tetapi telah memecahkan rekor kontestan kota Lingkong sebelumnya. Melihat 3 bola kristal yang tersisa, Li Daoyuan menghela nafas lega. Dia belum melihat hasil Xiao Yan sejauh ini, dan dia tidak tahu kejutan seperti apa yang akan diberikan pria misterius ini padanya.
Berpikir, Li Daoyuan menunjuk secara acak, dan bola kristal terbang ke perangkat lagi. Saat kecemerlangan berkedip, potret Xiao Yan mulai muncul di layar lebar. Xiao Yan, boom. Begitu nama Xiao Yan muncul di layar lebar, perangkat di depan Li Daoyuan tiba-tiba bergetar, dan kemudian perangkat itu meledak saat semua orang menyaksikan dengan takjub. Pada saat yang sama ketika suara keras terdengar, itu menarik perhatian semua orang. Dan itu juga menutupi auman bangga dari kelompok tentara bayaran kota Lingtian. Dan tawa liar Li Xuan juga berhenti tiba-tiba, meledak. Apa yang terjadi? Perangkat itu benar-benar meledak. Hasil dari ledakan yang menunggu menghilang, dan suara keras pecah dari tribun. Semua jenis suara mengoceh bergegas ke tempat tersebut. Tetapi Li Daoyuan melihat sampah di depannya seolah-olah dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan tidak bisa tidak membantu tetapi merasa sedikit bodoh. Dengan lambaian jubah lengan bajunya untuk membubarkan asap di depannya, Li Daoyuan mengambil beberapa langkah ke depan, melihat ke tanah yang menghitam dan jatuh ke dalam perenungan. Saudaraku, apa yang terjadi? Hua Yan dan wasit lainnya muncul di belakang Li Daoyuan dan melirik avatar Xiao Yan di layar lebar. Tidak ada data di belakang avatar, dan Hua Yan buru-buru menatap Li Daoyuan. Li Daoyuan menggelengkan kepalanya, perlahan kembali ke akal sehatnya, menoleh untuk melihat para tetua yang terpana, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah menyelenggarakan 10 kompetisi dan saya belum pernah menemukan hal yang aneh, yang pasti adalah bahwa Xiao Yan. Hasilnya pasti di atas Li Xuan. Ada getaran langka dalam suara Li Daoyuan, dan dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau kegembiraan. Perangkat ini memiliki skor maksimum 100. Jika melebihi skor ini, saya tidak tahu seperti apa sebelumnya. Atau dengan kata lain, saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang di level Dansai ini mungkin melebihi skor ini. Sekarang sepertinya melebihi 100%. Perangkat ini akan meledak, kata Li Daoyuan dengan sungguh-sungguh, membungkuk untuk mengambil sepotong puing. Itu benar, Hua Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menghela nafas dengan penyesalan. Meskipun aura Li Xuan sangat menyenangkan, tetapi orang ini bukan seorang alkemis di kota Lingtian. Rasa campur aduk. Ini bukan waktunya untuk membicarakan ini. Perangkat ini meledak dan data Xiao Yan tidak ditampilkan di layar lebar. Saya pikir beberapa orang akan menggunakan ini sebagai alasan. Li Daoyuan melirik Hua Yan. Tentu saja dia tahu itu. Arti dari kata-kata yang terakhir. Lalu melirik layar lebar tidak jauh, mengambil napas dalam-dalam dan melengkungkan tangannya ke 4 arah. Semua orang telah melihatnya juga. Itu adalah bola kristal yang digosok oleh kontestan bernama Xiao Yan ini. Setelah masuk perangkat ini mereka yang tidak tahan aura api akan meledak. Jadi nilai Xiao Yan pasti lebih tinggi dari Li Xuan. Kamu seharusnya tidak ragu tentang ini. Suara agung bergema di seluruh hadirin, bergema di telinga semua orang, seperti guntur yang menggelegar. Saya punya pertanyaan, sama seperti Li Daoyuan diam-diam menghembuskan napas dalam hatinya. Gema berat tiba-tiba datang dari arah milik kelompok tentara bayaran kota Lingtian. Kemudian, salah satu dari dua pria parubaya yang telah diperhatikan oleh Li Daoyuan sebelum perlahan bangkit. Apakah kamu punya pertanyaan? Melihat bahwa mereka berasal dari kelompok tentara bayaran kota Lingtian, Li Daoyuan mencibir dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar tidak bisa menahan napas dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Li Xuan tidak mendapatkan tempat pertama di babak ini. Pria parubaya itu menangkupkan tangannya ke arah Li Daoyuan, berdeham, dan berkata dengan suara menggelegar, saya tidak menyangka bahwa Presiden Li, sebagai kepala wasit Dansai, juga akan melakukan perbuatan memalukan ini. Mata Li Daoyuan menyipit, dan dia menatap pria parubaya itu dan berkata dengan dingin, Yang Mulia, jelaskan bagaimana orang tua ini telah melakukan perbuatan yang memalukan. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, bukankah ini jelas, skor Li Xuan adalah yang tertinggi sebelumnya, dan kejeniusanmu, Xiao Yue, tidak berbeda. Pada akhirnya, ketika kamu melihat bahwa tidak ada yang bisa menekan Li Xuan, Anda mengarahkan dan bertindak saat ini. Dalam sebuah drama, perangkat itu sengaja dihancurkan, dan omong kosong itu meledak karena skornya terlalu tinggi untuk menipu semua orang, bukan Presiden Li. Suara pria parubaya itu baru saja jatuh, dan ratusan anggota kelompok tentara bayaran di sebelahnya bergema dengan keras, dan beberapa bahkan memanggil nama Li Daoyuan, memarahi orang dalam. Bising, Li Daoyuan memandang acuh tak acuh ke arah kelompok tentara bayaran Lingtian, dan berteriak dengan wajah muram. Dan kemudian semua orang sepertinya mendengar guntur di udara,
dan kemudian semua orang melihat hampir 100 anggota kelompok tentara bayaran Lingtian mencengkeram tangan mereka, kepala menjerit kesakitan. Pria parubaya itu melihat bahwa semua anggota di sekitarnya jatuh ke tanah dengan wajah penuh kesakitan, dan tiba-tiba berkata dengan ekspresi muram, "Li Daoyuan, apa maksudmu?" Lalu dia mencibir, "Mungkinkah itu? Kamu sedang marah?" Li Daoyuan mendengus dingin dan berkata dengan keras, "Jangan khawatir, mereka tidak akan mati. Lelaki tua itu hanya menggunakan beberapa cara untuk menghukum mereka. Orang-orang ini tidak tahu kehormatan dan inferioritas dan berani memanggil nama lelaki tua itu secara langsung. Tidak membunuh mereka adalah kebaikan orang tua itu." Setelah mendengarkan kata-kata Li Daoyuan, pria parubaya itu mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Adapun apa yang Anda katakan tentang marah, orang tua ini melakukan hal-hal dengan benar dan jujur. Bagaimana Anda bisa marah ketika Anda mengatakan bahwa keterampilan Li Xuan tidak sebagus yang lain, dan orang yang cerdas dapat melihat sekilas, apa itu? Tujuan Anda mengacaukan hitam dan putih di sini." Mendengar kata-kata agresif Li Daoyuan, pria parubaya itu menggertakkan giginya dan berkata, "Dengan kekuatan jiwamu, kamu harus tahu bahwa cara yang mengesankan yang disuntikkan Li Xuan ke dalam nyala api adalah cara yang mengesankan dari Tianzun. Aku tidak percaya itu. Apa yang bisa digunakan anak bernama Xiao Yan itu? Di luar Li Xuan." Li Daoyuan mengerutkan kening, dan ketika dia sedang merenung, Xiao Yan melangkah maju dan berdiri di belakang kerumunan dan berkata, "Presiden Li, saya memiliki beberapa kata untuk dikatakan kepada senior ini, dan saya berharap untuk mengabulkannya." Li Daoyuan ragu-ragu setelah mendengar ini. Untuk sesaat, ketika dia melihat ekspresi damai Xiao Yan, dia hanya mengangguk. Dalam hatinya, dia sangat bingung bahwa Xiao Yan bisa mengungguli Li Xuan. Sekarang mungkin lebih baik bagi Xiao Yan untuk menjawab. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk menyembunyikannya lagi. Jika konflik terus berlanjut, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan keraguan semua orang. Lebih baik menjelaskannya sekarang. Di hadapan hampir 10.000 orang, Xiao Yan tidak memiliki demam panggung sedikit pun. Dia menangkupkan tangannya pada pria parubaya itu, dan berkata dengan suara keras, "Apakah kamu tidak tahu bahwa masih ada yang paling suci? Di atas yang mulia surgawi. Dengan aura paling suci, apapun yang terjadi, Anda dapat dengan mudah menghancurkan Tianzun. Suci." Begitu kata-kata itu keluar, ada kegemparan di seluruh tempat, dan mata luar biasa yang tak terhitung jumlahnya langsung beralih ke Xiao Yan. Di era sekarang, pembangkit tenaga listrik paling suci hampir tidak lagi lahir. Bahkan Li Daoyuan, Huayan, semacam ini pembangkit tenaga listrik saya belum pernah melihat yang paling suci selama bertahun-tahun. Yang paling suci telah menjadi keberadaan simbolis di hati kebanyakan orang. Bagaimana Anda bisa, seorang kaisar roh kecil, memiliki aura paling suci? Pria parubaya itu pulih dari keterkejutan awal dan tidak bisa menahan amarah. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum ringan, melirik Li Daoyuan yang juga terkejut, dan menatap pria parubaya itu. "Saya pikir nama Xiao Yan, banyak pemimpin harus memiliki kesan, seorang alkemis jiwa berusia 8 tahun dari alam lain. Sejujurnya, itu adalah Kaisar Dou dari alam bawah yang dipromosikan dari dunia bawah, dan dia telah berada di dunia besar selama 8 tahun, dan inilah alasannya. Selanjutnya, karena jiwa di bawah telah mencapai alam yang berbeda, wajar jika telah berhasil mengubah jiwa melalui 3 langkah. Presiden Li pernah berkata bahwa transformasi jiwa 3 langkah hampir merupakan metode legendaris. Bagaimana transformasi bisa berhasil? Petik 2. Kata-kata yang fasih membuat semua orang terpana untuk sementara waktu, dan kemudian Li Daoyuan dan yang lainnya bereaksi terlebih dahulu. Mengikuti pemikiran Xiao Yan, masalah ini dengan mudah diselesaikan. Aura paling suci secara alami pada saat itu, menyatu ke dalam tubuh. Banyak pemimpin tim berseru kaget ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tidak heran orang ini sangat luar biasa pada usia 8 tahun. Mereka juga menebak bahwa Xiao Yan dipromosikan ke tingkat bawah Kaisar Dou, tetapi mereka tidak bisa membayangkan keberhasilan 3 orang, transformasi jiwa langkah. Hari ini saya mendengarkannya. Ketika Xiao Yan mengakuinya sendiri, semua orang mengerti. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia juga telah melihat informasi Xiao Yan. Pada awalnya, dia terkejut bahwa bakat pria ini sangat luar biasa. Dia tidak berharap untuk dipromosikan ke Kaisar Dou dunia bawah. Ini sudah menjadi legenda, tetapi cukup populer di kalangan kelompok alkemis.
Jika itu adalah tembakan suci yang nyata, memang mungkin untuk berhasil. Oke, Paman He, duduk, aku kalah dalam ronde ini. Tepat ketika pria parubaya itu mencari sesuatu untuk dikatakan, Li Xuan berdiri dan berkata dengan suara yang jelas. Dengan level ini, pria parubaya itu buru-buru menghela nafas lega, membungkukkan tangannya ke Li Daoyuan dengan senyum yang dipaksakan, dan duduk. Luar biasa, dan itu benar-benar sesuai dengan reputasi mengubah jiwa dalam 3 langkah. Mulai sekarang, kamu, seperti Xiao Yue, bisa menjadi lawanku. Meskipun kamu memenangkan ronde ini, aku pasti akan membiarkan kalian berdua di tahap alkimia. Lihat apa bedanya. Sambil mencibir, Li Xuan melirik Xiao Yan dan Xiao Yue yang tidak jauh, dan duduk sambil tertawa. Mendengar kata-kata arogan Li Xuan, Xiao Yan juga menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Menatap Xiao Yue, ekspresi yang terakhir tetap tidak berubah. Hanya nyala api semangat juang yang menyala lebih panas dan lebih cerah di matanya. Gejolak keraguan akhirnya mereda, dan Li Daoyuan dan yang lainnya lega. Setelah mengeluarkan perangkat cadangan untuk menguji 2 bola kristal terakhir, daftar 30 orang segera mendapatkan hasilnya. Di babak kedua kompetisi, 8 kontestan dari jiwa dunia lain tersingkir. Di antara tim yang beranggotakan 30 orang, selain 25 jiwa dunia lain, ada 5 kontestan dari jiwa ranah kaisar sejati. Tidak mengherankan, Fusuan dan Baiqian adalah dihilangkan dalam ujian. Xiao Yan, terserah kamu. Fusuan dan Baiqian berjalan ke sisi Xiao Yan dan tersenyum pahit. Keduanya jenius di kota Lingkong, tetapi hanya ketika mereka datang ke sini mereka menyadari bahwa yang disebut nama jenius mereka adalah benar-benar provokatif. Orang tertawa. Xiao Yan mengangguk melihat ekspresi yang agak kesepian dari mereka berdua. Dia tidak bisa menahan tawa. Tidak ada yang perlu berkecil hati. Dengan kinerja kalian berdua, Anda tidak akan membiarkan kota Lingkong mendapatkan tempat terakhir. Ini adalah masalah besar, kemajuan. Ketika keduanya mendengar ini, mereka tersenyum canggung. Baiqian menatap Xiao Yan dalam-dalam, membuka mulutnya dan tidak berbicara, dan berbalik dengan Fusuan dan berjalan keluar arena. Sekarang saya akan mengumumkan daftar 30 orang. Mereka yang tidak memikirkannya akan secara otomatis meninggalkan lapangan. Li Daoyuan melihat ke layar lebar dan berkata dengan keras, dan mata semua orang langsung tertarik. 30 orang ini tidak diragukan lagi adalah elit dari para elit. Game ini pasti lebih baik dari yang terakhir. Xiao Yan, Li Xuan, Xiao Yue, Zhou Gutian, Liu Ying. Setiap kali Li Daoyuan menyebut nama, ada sorakan jarang dari tribun. Dan lebih lagi, desahan para pemain yang tersingkir. Petik 2 titik titik titik. Fuqing, Guan Qing. 30 pemain ini adalah pemain di babak ketiga. Setelah menyelesaikan daftar 30 orang, Li Daoyuan memandang Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, kalian istirahat setengah 1 jam, lalu mulai putaran ketiga. Apa yang kamu butuhkan untuk beristirahat? Li Xuan mendengus dingin, tetapi tidak berani secara terbuka menyanyikan yang sebaliknya. Dia melirik Xiao Yan dengan mata muram. Tanpa sadar orang ini telah mengancamnya lebih dari Xiao Yue. Dengan mencibir, Li Xuan segera berjalan ke tempat di mana kelompok tentara bayaran kota Lingtian berada. Dia mengisi ulang energinya selama setengah jam, lalu mengarahkan pandangannya dan memberitahu orang-orang itu apa artinya menjadi tidak berdaya. Setelah semua orang bubar, Li Daoyuan memanggil Xiao Yan dan Xiao Yue dan menghela nafas. Li Daoyuan memandang Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, kalian, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, meskipun putaran peringkat ini tidak dapat diwakili. Tapi semangat untuk bisa membunuh Li Xuan juga sangat menyenangkan. Kemudian dia menatap Xiao Yue di sebelahnya, dan berkata dengan suara yang kental, Xiao Yue, jangan ambil hati masalah ini. Xiao Yan dipromosikan ke dunia bawah Kaisar Dou, dan mengubah jiwanya dalam 3 langkah cukup misterius. Dapat dimengerti apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan di putaran ketiga alkimia. Xiao Yue tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata, Guru, Anda terlalu banyak berpikir, dan para siswa tidak mengambil hati masalah ini. Apa yang saya pikirkan sekarang adalah putaran ketiga kompetisi. Dengan mengatakan itu, Xiao Yue menoleh untuk melihat Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum ringan, tapi kekuatan kakak Xiao Yan benar-benar mengejutkanku, untuk benar-benar membuat perangkat itu meledakkan arloji. Aku sangat mengaguminya, meskipun agak disesalkan. Tetapi melihat orang-orang dalam kelompok tentara bayaran makan layu masih sangat menyenangkan.
Mendengar kata-kata Xiao Yue dari lubuk hatinya, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Sebelum itu, dia tidak pernah berpikir bahwa aura pembangkit tenaga listrik paling suci akan benar-benar membuat perangkat itu meledak. Li Daoyuan juga tersenyum, lalu terdiam beberapa saat dan berbisik, lawan utama kalian berdua adalah Li Xuan, dan yang lain seharusnya tidak mengancammu. Ingat ketika alkimia selesai, berikan pil obatnya ke staf. Segera masuk ke aula di belakangku, jangan tunda. Mendengar kata-kata Li Daoyuan yang dalam, Xiao Yan dan Xiao Yan sama-sama terkejut dan hendak bertanya dengan keras ketika Li Daoyuan tersenyum pahit. Kontestanmu tahun ini terlalu bagus, dan kalian berdua, Dot dan Li Xuaneng itu, terbaik di antara mereka. Jadi aku khawatir sesuatu yang istimewa akan terjadi pada saat itu. Apa? Xiao Yan mengerutkan kening, tiba-tiba teringat apa yang Baiqian katakan padanya sebelumnya, mengatakan untuk berhati-hati dengan situasi abnormal setelah alkimia. Oke, ayo istirahat, dapatkan energi yang cukup untuk mempersiapkan putaran ketiga. Jangan memikirkan hal lain. Bahkan jika sesuatu terjadi, kami akan menanggungnya. Li Daoyuan tersenyum, melambaikan jubah lengan bajunya dan langsung berbalik. Hanya Xiao Yan dan keduanya yang menatapnya tanpa alasan yang jelas. Menurutmu itu akan terjadi? Li Daoyuan kembali ke kursi wasit. Dan Huayan tiba-tiba berbicara, mata Li Daoyuan sedikit menyipit, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu, tetapi mungkin saja, Anda telah melihatnya. Barang lama Li Xianfeng bahkan memberi Li Daoyuan Xuan telah mengirim dua penguasa Kaisar Dao. Meskipun itu mungkin juga berarti menjaga kita, tetapi penjaga kekuatan semacam ini, jika bukan untuk mencegah hal semacam itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Huayan sedikit menyipitkan matanya, melihat lokasi kelompok tentara bayaran kota Lingtian dan mengangguk, ya, kedua orang itu tidak lebih lemah dari kita. Tetapi kita juga sepenuhnya siap, Tuan Sekte Xiao. Tuan Zhou ada juga puluhan sesepuh yang seharusnya bisa memastikan keselamatan semua kontestan. Lebih dari itu, Li Daoyuan mendengar kata-kata itu dan tertawa kecil. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, apakah menurutmu penguasa istana Lingtian akan diam saja? Dan ketika ini terjadi, guru itu menerobos tepi dan tidak jangan bergerak. Sekarang guru mungkin juga menatap ke sini. Dengan mereka berdua, masih ada beberapa kecelakaan. Huayan mengangguk melihat sekeliling dan berkata, satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah keselamatan penonton ini. Dengan skala hampir 10.000 orang, sejumlah besar korban mungkin terluka. Li Daoyuan melirik kerumunan padat di mimbar di kejauhan, dan menghela nafas tak berdaya. Tuan muda, setelah ronde ketiga, kamu segera datang kepadaku dan kalian berdua, jangan lari-lari. Pria parubaya yang baru saja bersaing dengan Li Daoyuan memandang pemuda di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, melihat bahwa pemuda itu tidak mendengarkan sama sekali. Pria parubaya itu tersenyum pahit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah perintah pemimpin aliansi. Jika Anda tidak mendengarkan, ketika saatnya tiba, jangan salahkan saya karena mengganggu gengsi Anda. Li Xuanwenyan memelototi pria parubaya itu, dan kemudian mengangguk tak berdaya. Pria parubaya lain di sebelah Li Xuan melihat ini dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, jangan marah. He Tao dan saya juga berpikir, dari Anda, dan pemimpin aliansi telah meraih telinga kami berdua dan memberi tahu kami bahwa jika Anda tidak memiliki sehelai rambut pun, Tuan muda, Anda akan dikenakan biaya dengan kami. Li Xuan tersenyum puas ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengerutkan kening, level kompetisi dan ini saja, mengapa kakek mengirim orang kuat sepertimu untuk melindungiku? Mungkinkah aku memenangkan kejuaraan kompetisi dan Li Daoyuan? Orang tua akan mengejar dan membunuhku. Benarkah? Kedua pria parubaya itu saling melirik, dan He Tao mencibir. Bagaimana mungkin, jika mereka berani melakukan ini, mereka memaksa aliansi tentara bayaran dan guild alkemis untuk bertarung. Alasan spesifiknya, pemimpinnya aliansi tidak mengatakan, biarkan aku berdua membuatmu tetap aman. Ketika Li Xuan mendengar kata-kata itu, dia mendengus pelan dan berhenti berbicara. Memikirkan putaran ketiga yang akan datang, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Sementara semua orang menunggu dengan cemas, setengah jam berlalu dengan tenang. Dengan bel yang jelas, sosok 30 kontestan muncul di tengah venue. Di atas venue, semua platform kristal asli telah dilepas dan diganti dengan yang baru. 30 alkimia meja terbuat dari batu hitam, dan setiap meja memiliki tripod obat yang besar.
Ketika semua kontestan menemukan posisi mereka, suara Li Daoyuan juga terdengar di telinga semua orang. Putaran ketiga kompetisi dan mulai sekarang. Mengikuti perintah, 30 kontestan melihat kuali obat di depan mereka dengan penuh perhatian. Dengan lambaian telapak tangan mereka, semua jenis bahan obat muncul di platform batu hitam, dan mereka telah berlatih berkali-kali dalam pikiran mereka. Tindakan terungkap seperti awan dan air. Ini dia, Li Daoyuan duduk di kursi dan menatap tajam ke 30 orang di tengah arena. Huayan, Xiao Wang dan yang lainnya di samping juga menyingkirkan ekspresi santai mereka, dan menatap arena dengan serius. Puluhan ribu penonton di atas panggung juga menggosok kepala mereka, melihat ke tengah arena. Meskipun kebanyakan orang tidak mengerti alkimia, menyaksikan kontrol halus Master Alkimia adalah kenikmatan visual tersendiri. Desir, kaisar api yang dibentuk oleh perpaduan dua kaisar api langsung muncul di tangan kiri Xiaoyan. Melihat ramuan obat di platform batu, Xiaoyan mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, dia terbang langsung ke kuali obat. Pada saat yang sama, Xiaoyan melambaikan tangan kirinya dengan ringan, dan Dian sudah meraung ke arah kuali obat, berubah menjadi naga api dan melayang-layang di sekitar kuali obat. Saat kuali obat digunakan, sinar api sudah masuk dari outlet api kuali obat. Di bawah kendali api terampil Xiaoyan, nyala api memancarkan suhu yang sesuai. Dalam sekejap, bahan obat dibakar menjadi terak, dan esensi di dalamnya benar-benar dihapus. Setelah mengekstraknya, nyala api berubah menjadi bola api, membungkus setetes esensi ini, dan memasuki bagian bawah tripod obat. Dalam sekejap mata, setelah mengekstraksi bahan obat, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dengan lambaian tangannya, bahan obat lain dengan cepat memasuki kuali obat dan memulai langkah yang sama seperti sebelumnya. Sebagai jiwa di tahap tengah alam lain, Li Xuan pasti dapat memperbaiki pil obat bintang 7 kelas 4. Tetapi untuk menyerang Xiao Yue dan aku, dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat obat kelas 5, pil. Dalam hal ini, hanya saya yang telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki ramuan obat kelas 5. Saat mengekstrak bahan obat, pikiran Xiaoyan dengan cepat berubah. 2 hari sebelum kompetisi, beberapa dari mereka dibantu oleh Li Daoyuan seolah-olah mereka penipu untuk keuntungan pribadi. Itu benar-benar memantapkan jiwa tahap awal yang berbeda, dunia dan mencapai bentuk yang stabil. Sebelum Xiaoyan dipromosikan menjadi roh Kaisar Dao kedua, dia bisa mencoba memperbaiki pil obat bintang 6 kelas 4 dengan seluruh kekuatannya. Setelah stabilisasi jiwanya, dia bisa memperbaiki pil obat bintang 7 kelas 4. Jiwa dunia lain dapat memurnikan ramuan obat kelas 4 hingga kelas 6. Secara umum, itu adalah pemurnian kelas 4 di tahap awal, pemurnian kelas 5 di tahap tengah, dan pemurnian kelas 6 di tahap selanjutnya. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan belum mencapai alam asing, puncak jiwa, tetapi dengan jiwa yang lebih kuat dan kaisarian adalah mungkin untuk memperbaiki bintang 7 kelas 4 tanpa tekanan. Ramuan obat kelas 5 biasa masih tidak bisa mengalahkan Li Xuan. Kalau begitu, mari kita coba yang terbaik untuk mencoba pil obat bintang 2 kelas 5. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam setelah mengambil keputusan. 10 jenis bahan obat telah meningkat, yang semuanya telah disuntikkan ke tripod obat, dan pada saat yang sama, lusinan api muncul dari waktu ke waktu, membungkus semua bahan obat ini dan membakarnya. Sebelum mendaftar, Xiaoyan telah merencanakan untuk memperbaiki ramuan obat kelas 5, dan beberapa bahan obat yang diperlukan juga telah dikumpulkan dalam 3 salinan dalam beberapa hari terakhir, dan dia telah membuat rencana yang lengkap. Tidak jauh, Xiao Yue juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Matanya berkedip-kedip dengan tekad, dia mengeluarkan 3 pasang bahan obat untuk memurnikan ramuan obat bintang 2 kelas 5, mengambil napas dalam-dalam, dan menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dari pikirannya. Dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi halus. Setelah menemukan keadaan terbaik, Xiao Yue melambaikan tangannya, dan puluhan bahan obat sudah memasuki kuali obat di depannya. Di tempat lain, segera setelah Li Xuan muncul, dia berkonsentrasi untuk mengekstraksi cairan obat. Api biru mengendalikan sihir di tangannya, dan ramuan obat dengan cepat disempurnakan. Dengan manipulasi kekuatan jiwa Li Xuan yang kuat, berbeda, bahan obat dibakar oleh nyala api yang berbeda, dan esensi dari bahan obat diekstraksi setetes demi setetes dan memasuki bagian bawah kuali obat. Ketika mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk meramu pil, Zhou Gutian, Liu Ying, dan Fu Qing, yang juga sangat diharapkan oleh semua orang, juga memiliki ekspresi serius.
Jika perkiraan saya benar, jika Anda ingin memenangkan kejuaraan kompetisi pil tahun ini, setidaknya Anda membutuhkan pil bintang 2 peringkat 5. Mata Li Daoyuan tertuju pada 30 kontestan dan berbisik. Setidaknya peringkat 5 dan 2 bintang. Itu sangat mungkin. Huayan menjawab dengan lembut, juara terakhir hanya menyempurnakan pil obat bintang 5 peringkat 4, dan saya khawatir kali ini dia dapat memperbaiki yang keempat, peringkat bintang 5 atau lebih. Lebih dari 8. Li Daoyuan mengangguk setuju, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, namun, dengan temperamen Li Xuan, dia pasti akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dengan jiwanya di tahap tengah alam dunia lain, dia harus mampu memperbaiki bintang 5 peringkat 2, dan kemudian pemenangnya akan ditentukan. Yang paling penting adalah kualitas pilnya. Ini setara dengan pengalaman membuat pil. Di antara orang-orang ini, Xiao Yan harus memiliki pengalaman paling banyak dalam pembuatan pil. Meskipun saya tidak berdamai, saya pikir pertempuran terakhir yang menentukan harus antara Xiao Yan dan Li Xuan. Perluas. Petik 2. Mendengar kata-kata tak berdaya Li Daoyuan, Huayan juga menghela nafas berat. Penampilan Li Xuan meningkatkan level kompetisi banyak. Bahkan Zhou Gutian, yang berharap untuk memenangkan runner-up tidak dapat ikut campur dalam kompetisi untuk 3 besar. Ledakan. Tepat ketika Xiao Yan sedang berkonsentrasi, dia tiba-tiba mendengar raungan ringan. Dari sudut matanya, dia melihat seorang kontestan kesal dan mengeringkan sisa limbah dari kuali obat dan memasukkan kembali bahan obat ke dalam kuali obat. Yang terpengaruh oleh suara ini, alkemis di sebelahnya secara tidak sengaja menggoyangkan api yang mengekstraksi esensi bahan obat, dan hampir 20 bahan obat semuanya berubah menjadi limbah. Mengambil matanya kembali, Xiao Yan melihat kuali obat di depannya. Sebagian besar dari lebih dari 100 ramuan obat yang digunakan untuk membuat pil obat telah digunakan, dan esensi dari lusinan ramuan obat tergeletak dengan tenang di bagian bawah kuali obat. Sejauh ini, semuanya penting, lancar. Pengalaman yang kaya dalam alkimia memainkan peran besar saat ini. Xiao Yan menghindari beberapa kesalahan yang tidak perlu dalam proses mengekstraksi esensi bahan obat. Pada akhirnya, ia menyelesaikan ekstraksi lebih dari 100 bahan obat dengan 0 kesalahan. Tidak ada jamu terbuang sia-sia. Langkah selanjutnya adalah memadukan esensi dari cairan obat. Xiao Yan menutup matanya dan beristirahat sebentar, dan kemudian kekuatan jiwa mengalir keluar dari alisnya tanpa syarat, benar-benar membungkus kuali obat. Dalam pikiran Xiao Yan, ratusan orang-orang di dasar kuali obat inti dari setiap ramuan obat seperti cahaya terang di malam yang gelap, yang sangat menarik perhatian. Kekuatan jiwa mengembun, dan kekuatan kuat dilepaskan, dan lebih dari 100 jenis cairan obat yang dibungkus api di bagian bawah kuali obat segera naik, dan api berangsur-angsur menghilang. Saat berikutnya, esensi dari cairan obat ini dikendalikan oleh kekuatan jiwa, menuju tempat yang tercurah. Xiao Yan berhati-hati saat ini, dan pada langkah paling kritis jika fusi berhasil, prototipe pil obat akan muncul. Di bawah kendali kekuatan jiwa besar Xiao Yan, cairan obat ini mengembun dengan sangat lancar. Dengan pengalaman menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan teratai api Furious Buddha, Xiao Yan melakukan langkah ini dengan sangat lancar. Ini hampir sukses. Xiao Yan menarik napas ringan dan menggerakkan sedikit gerakannya. Sumber Ki Kaisar di tubuhnya mulai berlari dengan cepat, dan dia siap untuk menyuntikkan Ki Kaisar sumber ke dalam pil muda yang terbentuk. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara berdebar dari kuali obat, dan suara rendah membuat api dari mana beberapa alkemis mengekstrak cairan obat sedikit bergetar, dan kemudian berubah menjadi limbah dan keluar. Para alkemis ini melihat ke sumber suara dengan ekspresi jelek, tetapi saya tidak berani menunda, dan buru-buru memulai ekstraksi dengan bahan obat cadangan. Panggilan. Xiao Yan melirik kosong pada pemuda di sebelahnya. Dahi pemuda itu dipenuhi keringat. Dia akhirnya mengekstrak setengah dari bahan obat. Tanpa diduga, nyala api tiba-tiba menjadi tidak stabil, menyebabkan semua cairan obat yang telah dia ekstrak sebelumnya menjadi tidak berguna. Melihat bahwa pil muda yang akan segera sukses diubah menjadi limbah dan secara otomatis dikeluarkan oleh tripod obat, Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Tepat sebelum dia akan berhasil, deru tripod obat di sebelahnya membuat pikiran Xiao Yan bergerak, dan semua usahanya seketika berubah menjadi abu. Sambil menghela nafas, Xiao Yan menutup matanya dan berhenti untuk beristirahat. Setelah waktu yang lama, di bawah tatapan Li Daoyuan yang agak terkejut, mata Xiao Yan masih sedikit tertutup.
Dalam tripod obat, dengan pengalaman pertama, ekstraksi bahan obat kali ini jauh lebih cepat, dan hanya butuh setengah dari waktu sebelumnya untuk menyelesaikan ekstraksi lebih dari 100 bahan obat. Yu Guang menyapu jam pasir di tengah arena. Lebih dari separuh waktu telah berlalu, dan alkimia semua orang telah memasuki momen paling kritis. Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Kekuatan jiwanya mengalir keluar dari tengah alisnya. Dia segera membungkus kuali obat, dan cairan obat yang dibungkus lebih dari 100 api di bagian bawah obat, kuali bangkit satu demi satu. Di bawah kendalian yang tepat, aliran orang yang stabil bergegas menuju tempat yang sama. Setelah beberapa saat, prototipe pil obat perlahan terbentuk di tripod obat. Di bawah kendali terampil Xiao Yan, lebih dari 100 jenis cairan obat benar-benar menyatu tanpa ada kelalaian. Dengan pengalaman mengendalikan Kaisar Yan, menjadi lebih mudah untuk menggabungkan cairan obat. Segera, pil muda yang terbentuk mulai muncul di Xiao Yan dalam persepsi Yan, permukaannya halus dan jernih. Tidak seperti pil muda yang disempurnakan oleh orang lain, permukaannya bergelombang. Memurnikan pil obat bintang 2 kelas 5 tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa yang lebih kuat untuk mengontrol fusi ratusan cairan obat, tetapi juga banyak infus Ki Kaisar asli. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini hanyalah jiwa dari yang lain, alam pada tahap awal, itu mencapai keadaan yang sangat stabil, dan dengan kekuatan api dewa, celah itu dengan mudah dibuat. Selanjutnya, itu adalah untuk menyuntikkan Kaisar Ki asli ke dalam tubuh, sehingga pil muda ini memiliki efek nyata, memengaruhi. Pada saat ini, alis Xiao Yan berkedut. Dia menstabilkan dan muda di dalam kuali dan melihat ke atas. Di kejauhan, Li Xuan telah mencapai langkah terakhir. Dia meletakkan tangannya di pelabuhan gas dan sumber besar Kaisar Ki terus bergegas ke dalam kuali obat di dalam aliran dan siang secara bertahap memancar dari bagian dalam tripod. Perasaan ini, pil obat bintang 3 kelas 5. Kulit Xiao Yan mau tidak mau berubah ketika dia melihat dan siang semacam ini. Dia melihat kuali obat di depannya, dan matanya berkedip cepat. Xiao Yue, yang sedang menanamkan Qi, juga memperhatikan kualitas pil obat yang telah disempurnakan oleh Li Xuan, dan ekspresinya sedikit berubah. Satu-satunya hal yang telah dia sempurnakan adalah bintang peringkat 5 dan 2, yang sudah sangat melelahkan. Tetapi untuk mengalahkannya, orang ini, peringkat 5 dan 2 bintang sudah jelas. Tidak cukup untuk melihat. Memikirkan hal ini, Xiao Yue menggertakkan giginya, menatap Yao Ding di depannya, dan semangat juang di matanya menyala liar. Tertawa, Xiao Yue dengan keras menggigit ujung lidahnya, dan setetes esensi darah terbang keluar dari ujung lidah dan masuk ke dalam prototipe pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Setelah menerima infus esensi dan darah Xiao Yue, adalah beberapa garis berwarna darah pada pil obat secara instan. Dari ramuan obat bintang 2 kelas 5, banyak dan siang yang kuat keluar dalam sekejap. Saat esensi darah meninggalkan tubuh, kulit Xiao Yue juga menjadi sangat pucat, dan ada gelombang kelemahan di tubuh, dan pemandangan di depannya menjadi sangat kabur. Xiao Yue menggelengkan kepalanya, dengan paksa menekan ketidaknyamanan di dadanya, tubuh, dan mengatupkan giginya. Menempatkan kedua tangan di port gas dari tripod obat, dia secara naluriah menuangkan Kaisar Yuan Qi ke dalam pil muda. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan segera mengambil keputusan. Untungnya, dia juga memegang tangan. Pil obat yang awalnya dia sempurnakan disebut Lingxuan Pil, yang merupakan pil obat bintang 2 kelas 5. Pil Lingxuan 3 pola memiliki peringkat 5 dan 3 bintang. Metode pemurnian dan bahan obat mirip dengan pil Lingxuan. Satu-satunya perbedaan adalah membutuhkan lebih banyak bahan obat tambahan dan sumber Kaisar Qi yang lebih agung. Di bawah paksaan Li Xuan, Xiao Yan hanya bisa merencanakan untuk memperbaiki pil Lingxuan 3 pola. Pil obat bintang 3 bintang 5 berada di luar kemampuan Xiao Yan. Apakah itu kekuatan jiwa atau energi Kaisar asli? Itu jelas tidak cukup untuk disempurnakan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yue. Tepat ketika dia melihat bahwa yang terakhir menuangkan esensi darah ke dalam pil muda. Dia juga tersenyum ringan di dalam hatinya, sepertinya orang ini akan bekerja keras. Bagilah setengah dari kekuatan jiwa untuk mengendalikan Lingxuan dan yang sudah halus, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan hampir 100 bahan obat muncul di panggung hitam. Waktu hampir habis dan Xiao Yan tidak berani memilikinya. Tanpa penundaan, lusinan bahan obat memasuki kuali obat, dan Dian langsung mengelilinginya dan dengan cepat mengekstraksi esensinya. Bintang 3 kelas 5, aku masih meremehkan Li Xuan, tetapi menilai dari penampilannya yang melelahkan, jiwanya di tahap tengah alam alien hanya rata-rata.
Jika tidak dengan temperamennya, bintang 4 kelas 5 dapat dimurnikan. Li Dao Yuanxing mengelus jenggotnya dan menatap Li Xuan, kata Deng Xiangsen. Xiao Yue juga mencoba yang terbaik untuk secara paksa menaikkan pangkat pil obat. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Agak melelahkan baginya untuk memperbaiki pil obat bintang 2 kelas 5. Namun, saya benar-benar khawatir dia tidak akan bisa bertahan. Obat bintang 3 kelas 5 sumber Kaisar Qi yang dibutuhkan oleh pil obat sudah sangat besar. Dan sekarang dia seperti ini. Saya khawatir. Huayan menatap wajah pucat Xiao Yue dan berkata dengan nada rendah. Tidak apa-apa, anak buah klan Xiaoku semuanya berdarah. Dan bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, mereka harus menunjukkan semangat juang mereka yang ulet. Xiao Wang, yang berada di samping, melihat tatapan putus asa Xiao Yue, dan mendengus pelan. Li Xuan memurnikan bintang 5 bintang 3, dan Xiao Yue hampir tidak bisa mencapai bintang 3 bintang 5 dengan esensi darahnya. Xiao Yan seharusnya juga memperhatikan bahwa Li Xuan menyempurnakan nilai pil. Saya tidak tahu apa metodenya, adalah. Li Dao Yuan menggelengkan kepalanya, berkata dengan suara berat. Sampai sekarang, pertandingan ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, dan itu benar-benar dimainkan di antara Xiao Yan, Xiao Yue dan Li Xuan. Xiao Yan didedikasikan untuk dua kegunaan. Sambil menjaga stabilitas prototipe pil Ling Xuan, dia mengendalikan api untuk mengekstrak esensi dari bahan obat dengan cepat. Segera, ratusan bahan obat telah disempurnakan. Berikutnya, Xiao Yan menghela nafas ringan, kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat pesat, dan dia mengekstrak esensi ramuan ini dan dengan cepat menggabungkannya. Li Xuan melihat ramuan yang akan dimurnikan di dalam kuali, dan suasana gembiranya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia secara alami memperhatikan tindakan Xiao Yue sekarang. Ramuan yang awalnya hanya ramuan bintang 2 kelas 5 tiba-tiba menjadi sebanding ke ramuan bintang 3. Li Xuan tahu di dalam hatinya bahwa kualitas obat yang telah disempurnakannya hanya berkualitas lebih rendah di antara pil obat bintang 3 kelas 5. Jika Xiao Yue membuatnya pada saat yang sama dengan 5 bintang 3 obat bintang, kualitasnya hanya perlu satu tingkat lebih tinggi dari miliknya, kemudian Anda kehilangan sepenuhnya. Bagaimana bisa memikirkan hal ini? Li Xuan mencibir, jantungnya berputar ke samping, giginya patah di ujung lidahnya. Dan setetes esensi darah emas terbang keluar dari ujung lidah secara instan dan memasuki pil obat abadi yang terus berputar, kuali obat. Begitu esensi darah meninggalkan tubuh, Li Xuan merasakan momen kelemahan di tubuhnya. Semua kekuatan di tubuhnya seolah diambil, kakinya gemetar dan dia hampir jatuh. Panggilan. Mengambil napas panjang, Li Xuan dengan enggan berdiri diam, merasa sangat gembira dengan ledakan aura kuat yang tiba-tiba dari pil obat di kuali obat. Sekarang kualitas pil obat ini telah sepenuhnya mencapai puncak peringkat 5 dan 3 bintang, dan dia ingin mengalahkan dirinya sendiri, hanya dengan menyempurnakan 5 produk dan 4 bintang. Pil obat bintang 4 kelas 5. Kecuali jika Anda mencapai keadaan jiwa yang stabil di tahap tengah alam alien, bahkan jika Xiao Yue menyemprotkan esensi darahnya, dia pasti tidak akan bisa memperbaikinya. Xiao Yan itu pasti bisa memurnikan pil obat bintang 3 biasa, kejuaraan itu milikku. Li Xuan menambahkan bibirnya, senyum jahat muncul di sudut mulutnya, dengan paksa menahan rasa lemah di tubuhnya, dan dengan panik menyuntikkan sumber kecil Kaisar Qi yang tersisa di tubuhnya ke dalam kuali obat. Xiao Yan mengerutkan kening ketika pil obat Li Xuan meledak menjadi aura yang lebih kuat, tingkat puncak bintang 3 bintang 5. Kali ini sangat sulit untuk ditangani. Sambil berpikir, Xiao Yan telah menemukan dua pil muda, kedua pil muda itu menyatu dengan mulus. Pada saat pil muda berhasil menyatu, aura yang jauh melampaui pil bintang 2 kelas 5 tiba-tiba terpancar dari kuali obat di depan Xiao Yan, yang mengejutkan semua orang di Li Dao Yuan, yang memperhatikan situasi di lapangan. Bocah itu Li Xuan benar-benar menyemburkan esensi darahnya. Pil obat telah mencapai puncak bintang 3 bintang 5, dan pil Xiao Yue diperkirakan juga bisa mencapai bintang 3 bintang 5. Sulit untuk mengatakan sejauh mana pil Xiao Yan obat tampaknya telah mencapai tingkat 5 dan 3 bintang sekarang, Li Dao Yuan, yang berbicara dengan suara yang dalam, tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat Xiao Yan menggigit ujung lidahnya tanpa ragu-ragu, dan setetes esensi darah emas dengan cepat memasuki prototipe ramuan hijau di kuali obat, tertawa. Ujung lidah digigit dan setetes esensi darah emas seperti petir melintasi langit malam, dan langsung memasuki prototipe pil obat. Tanda merah darah samar muncul di permukaan pil obat hijau pil itu meledak. Perasaan ini,
pil obat Xiao Yan sebenarnya telah mencapai tingkat puncak bintang 3 peringkat kelima. Li Daoyuan mengangkat alisnya saat dia melihat 3 orang yang lamban di lapangan, dan ada getaran di dalamnya, suaranya. Huayan menelan seteguk air liur, mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan berkata dengan lembut, pil obat dari ketiga lelaki kecil ini telah mencapai tingkat bintang 3 kelas 5, meskipun pil obat yang disempurnakan oleh Xiao Yue adalah yang terlemah. Tapi hasil akhirnya masih mari kita lihat apakah mereka bertiga bisa bertahan sampai akhir. Li Daoyuan mengangguk dan berkata dengan gugup, ketiganya hampir mencapai akhir tembakan. Kaisar asal Qi yang dibutuhkan untuk pil obat kelas 5 sangat besar, itu tergantung pada siapa yang dapat bertahan dan benar-benar memperbaiki pil obat. Xiao Wang yang berada di sampingnya juga menatap situasi di lapangan. Pada saat yang sama saat Xiao Yan menyemburkan esensi darahnya, dia merasakan semburat detak jantung, seolah-olah sesuatu di bagian terdalam dari darahnya telah terpengaruh. Dia juga memuntahkan esensi darah, tetapi Xiao Yue adalah putranya. Tidak ada yang memiliki induksi semacam ini di antara pembuluh darah, tetapi Xiao Yan ini benar-benar membuatnya merasa seperti ini. Perasaan barusan tidak mungkin salah. Orang ini juga bermarga Xiao, tetapi tidak ada berita dari keluarga bahwa ada anggota keluarga yang berpartisipasi dalam kompetisi. Doudi yang dipromosikan dari Nether Benua. Mungkinkah? Mustahil. Xiao Wang menatap Xiao Yan pucat di lapangan, pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Mengingat apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya, dia tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Setelah merenung sejenak, Xiao Wang tiba-tiba melihat pada Li Daoyuan dan berkata, Presiden Li, pria bernama Xiao Yan itu dipromosikan dari alam bawah. Li Daoyuan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Dansai kali ini. Jadi dia tidak mengatakannya, dan aku tidak bertanya. Xiao Wang mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Xiao Yan lagi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ini sebenarnya mirip dengan pil obatku, brengsek. Merasakan aura di Xiao Yanding, mata Li Xuan akan terbakar, dan dia menelan dalam-dalam. Li Xuan tersenyum muram, tangannya ditekan dekat ke mulut api, dan kaisar Qi asli di tubuhnya dituangkan ke dalam kuali tanpa reservasi. Di bawah tindakan, sumber besar kaisar Qi dengan panik disuntikkan ke dalam pil obat, dan dalam sekejap, pil obat bulat terbentuk. Xiao Yue sangat menahan pusing di depannya. Dia secara alami dan jelas merasakan aura pil obat yang berasal dari kuali Li Xuan dan Xiao Yan. Memikirkan kekuatannya sendiri, Xiao Yue meraung dalam hati saat memikirkan hal ini. Dia juga menekan tangannya ke mulut api dengan mata merah, dan semua kaisar Qi asli di tubuhnya bergegas menuju kuali obat. Napas tidak mewakili hasil akhir. Tanpa kaisar asal Qi yang cukup untuk mendukung pembentukan pil obat itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Meskipun pil obat saya tidak dapat dibandingkan dengan napas obat Xiao Yan dan mereka berdua, karena ini, tingkat keberhasilan saya bahkan lebih tinggi. Kelemahan di tubuh terus-menerus merangsang saraf Xiao Yan, dan perasaan tidak berdaya menyebar ke seluruh tubuh secara instan. Xiao Yan dengan kuat menopang tubuhnya dan berdiri dan menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pusing. Terjebak, Xiao Yan meletakkan tangannya di perapian. Kekuatan jiwanya selalu terkunci pada pil obat di kuali. Dia melirik jam pasir di tengah lapangan. Waktu tidak memungkinkan untuk melakukannya lagi. Bahkan jika waktu memungkinkan, dengan kondisi fisik Xiao Yan saat ini, tidak mungkin memurnikan ulang ramuan. Mengambil napas dalam-dalam, dua rantai asal yang kokoh di tubuh bergetar. Di bawah kendali Xiao Yan, rantai asal berguling dengan energi ilahi, bergegas dengan panik di sepanjang meridian khusus, berkumpul di tangan dan terus memasuki kawah tubuh. Panggilan. Li Daoyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, matanya tertuju pada 3 tempat di lapangan. Di antara 30 orang di lapangan, hanya 3 tempat ini yang memiliki nafas terkuat. Bahkan Zhou Gutian hanya bintang 7 kelas 4 pil obat, dan itu tidak ada bandingannya dengan nafas ketiga orang itu. Bagus, luar biasa. Duduk di tribun, Fu Xuan menatap 3 orang yang berusaha mati-matian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Mereka juga kontestan. Dibandingkan dengan ketiga orang ini, keterampilan alkimianya tidak pada level yang sama. Mata indah Baiqian menatap Xiao Yan, melihat wajah pucat Xiao Yan, jantungnya tegang, dan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Yang lain benar-benar digunakan sebagai kertas timah. Jiun memandang Xiao Yan dan mereka bertiga dengan kaget, lalu melirik sisa lapangan, dan mau tidak mau mengatakan bahwa para kontestan yang bisa memasuki babak ketiga adalah semua jenius namun,
Dalam putaran kompetisi ini, hanya Xiao Yan dan mereka bertiga yang benar-benar menarik perhatian, dan sisanya tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali. Di tempat lain di tribun, mata semua orang tertarik pada mereka bertiga, dan mereka diam. Perang tanpa asap mesiu ini menjadi semakin mengkhawatirkan menjelang akhir. Kekuatan fisik mereka bertiga telah mencapai batasnya, dan apa yang mereka perjuangkan sekarang adalah keinginan mereka. Kekuatan jiwa yang besar menutupi langit. Li Daoyuan melihat situasi mereka bertiga dengan jelas, dan berkata dengan nada rendah, suara rendah. Saya tidak menyangka ketiga orang ini menjadi begitu baik, dan mereka benar-benar mencapai tingkat pil obat bintang 3 bintang 5. Ini luar biasa. Hua Yan berdiri dengan gugup di samping, matanya tertuju ke lapangan. Aku tidak mungkin, gagal. Li Xuan sangat menyesal sekarang karena dia tidak menyangka bahwa pil obat bintang 3 peringkat 5 akan membutuhkan begitu banyak kaisar asal Qi. Dia sudah tahu ini. Dia seharusnya tidak perlu memperkuatnya dengan esensi darah. Sekarang tersedot dengan kuat oleh isapan pil obat. Sama sekali tidak bisa keluar dari tubuh. Sumber kaisar Qi dalam tubuh telah mengalir ke dalam pil obat tak terkendali. Kelemahan tak berujung telah menyebar ke seluruh tubuh, dan adalah mungkin untuk jatuh kapan saja. Sehat, mata Xiao Yue merah, dan giginya terkatup. Dengan injeksi sejumlah besar origin Emperor Qi, pil obat di dalam kuali secara bertahap terbentuk, dan aroma obat yang lebih kuat telah terpancar. Perasaan itu membuat kakinya gemetar terus-menerus, hampir goyah, tetapi pil obat dalam kuali obat tidak berarti berhenti sama sekali. Mendesis. Pusing di depannya secara paksa dihilangkan oleh Xiao Yan. Rasa sakit ini telah diderita berkali-kali di alam bawah. Dalam situasi saat ini sangat bermanfaat bagi Xiao Yan. Bahkan di saat tidak sadar, Xiao Yan bersifat naluriah. Itu dapat mendesak sumber kaisar Qi untuk diserap oleh pil obat semaksimal mungkin. Kuali obat dari mereka bertiga diisi dengan dan dupa yang kuat hampir pada saat yang bersamaan, menyebabkan alkemis lain melihat ke atas. Kulit alkemis yang puas setelah menghasilkan ramuan bintang 5 kelas 4 langsung menjadi sangat jelek. Bocah di kota Lingkong itu, dupa di kuali obat lebih kuat dari Xiao Yue. Wajah si Sen bahkan lebih jelek. Kelima muridnya tersingkir. Sekarang dia melihat seorang jenius muncul dari kota Lingkong, yang selalu dia pandang rendah. Dia hampir gila karena cemburu. Jadi dia tidak bicara besar-besaran. Yu Qiang duduk di mimbar dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi terkejut. Memikirkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, keringat dingin muncul di punggungnya. Putaran pertama. Diperkirakan ketika dia mengatakan itu, pemuda bernama Xiao Yan ini sudah membenci dirinya sendiri. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Hanya Xiao Yan dan mereka bertiga yang membuat suara keras dari kuali obat, yang terus-menerus merangsang saraf semua orang. Engah. Pada saat ini, wajah Xiao Yue tiba-tiba memerah, dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Sorot matanya langsung lesu, tubuhnya bengkok, dan dia jatuh dengan lemah. Dia hanya pingsan karena kekuatan, dan tidak ada yang serius. Melihat Xiao Yue tiba-tiba pingsan, Li Daoyuan tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, mengambil napas panjang, dan buru-buru menghentikan Xiao Wang dan yang lainnya yang berada di sekitar, untuk bergegas. Kakak laki-laki, melihat Xiao Yue tiba-tiba pingsan, Zhou Gutian, yang telah menyelesaikan alkimia, menjadi pucat pasi. Ketika mereka hendak membantu, pengekangan Li Daoyuan terdengar di telinga mereka. Engah. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh pingsan tiba-tiba Xiao Yue, Li Xuan, yang tidak jauh darinya, tidak dapat bertahan pada saat sebelum pil obat akan terbentuk. Li Daoyuan menyadarinya saat Li Xuan pingsan, dan setelah beberapa saat terpana, dia segera melihat ke tempat Xiao Yan berada, di mana seorang pemuda berdiri dengan mantap. Kakak laki-laki. Tuan kecil, situasi yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Dalam waktu singkat, Xiao Yue dan Li Xuan, dua jenius yang memiliki harapan besar untuk memenangkan kejuaraan, semuanya pingsan. Tuan kecil, seru He Tao. Dan ketika dia hendak bergegas ke tempat itu, sesosok melintas di depan tribun, dan Hua Yan sudah di depannya. Melihat He Tao yang suram, Hua Yan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada gangguan yang terjadi, diizinkan selama pertandingan. Apa yang terjadi di arena? Li Xuan pingsan, sama seperti Xiao Yue. Dia pingsan karena kekuatannya, dan tidak ada masalah serius. He Tao sangat marah di matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, melihat Hua Yan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan muda, apa yang terjadi? Pemimpin aliansi pasti akan menghapus balai persekutuan alkimia kota Lingtian Anda.
He Tao duduk kembali berdiri diam. Li Xuan tidak sabar saat dia melihat pingsan di lapangan. Hua Yan melirik He Tao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melirik yang lain di tribun. Tatapan dingin membuat beberapa anggota resimen tentara bayaran jujur. Akhir yang tidak terduga, ketiga orang ini semua mencoba yang terbaik untuk membuat pil obat bintang 3 bintang 5, dan pada akhirnya ini terjadi. Li Dao Yuan menghela nafas ketika dia melihat Xiao Yue dan Li Xuan yang pingsan, lapangan. Apa yang telah terjadi? Jiun mau tidak mau menjadi sedikit tercengang saat melihat perubahan mendadak dan drastis di lapangan, melihat tubuh Xiao Yan yang hancur dan tidak bisa menahan keringat. Lihat sekarang, rencana Li Xuan telah gagal. Dia hanya tidak tahu apakah orang ini bisa berhasil. Jika dia berhasil, dia akan menjadi orang yang belum pernah datang sebelumnya atau bahkan sejak awal kompetisi level dan ini. Dao Yuan berkata. Dia menarik napas, menyeka keringat dari dahinya dan duduk. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Xiao Yan. Hah, ya, kelemahan di tubuhnya hampir membawa Xiao Yan ke ambang kehancuran, dan rasa pusing datang secara paksa. Kulit Xiao Yan juga mulai memerah, bibirnya bergetar, dan seutas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya tak terkendali, merasa bahwa organ dalamnya akan tersedot keluar. Pangkat suci, ujian, Sun Er, Kailin. Mata Xiao Yan merah. Giginya terkatup rapat, darah terus menetes dari sudut mulutnya, keringat menetes ke matanya dan dia tidak berani berkedip. Jika dia berhasil, persidangan selesai. Jika dia gagal, dia akan bersama Xiao Yue yang dibantu oleh staf Li Xuan dalam keadaan koma. Hei, jika orang ini gagal, bukankah sang juara akan menjadi Zhou Gutian? Takdir benar-benar kebetulan. Li Dao Yuan memandang Xiao Yan yang sedang berjuang di arena, dan tiba-tiba tersenyum masam. Engah. Seteguk darah mau tidak mau menyembur keluar, tetapi mata Xiao Yan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Telapak tangannya dekat dengan mulut api. Tidak ada tanda-tanda melonggarkan. Rasa sakit seperti ini tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang diderita. Dengan menyerap Dian, dibandingkan dengan kekuatan rasa sakit mengasah jiwa tidak dapat dibandingkan dengan rasa sakit Jue. Saya telah mengalami rasa sakit yang luar biasa di tubuh dan jiwa. Apa rasa sakitnya sekarang? Apa? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit, gemetar seluruh, meskipun dia tidak bisa merasakan jejak kekuatan di tubuhnya, Xiao Yan masih waras dan kehendaknya tidak mengendur sedikit pun. Ini adalah kehendak Kaisar Dou di alam bawah. Bahkan lelaki tua itu merasa malu. Tidak heran bahwa temperamen semacam ini disukai oleh pembangkit tenaga listrik yang paling suci. Li Dao Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, pidato yang tulus dan dipuji. Neter Realem Doudi, Xiao Wang akhirnya berdiri dan menatap orang-orang muda di arena, matanya tidak bisa tidak berkedip karena kegembiraan. Memanggil, ketika butiran pasir terakhir di jam pasir jatuh, kuali obat di depan Xiao Yan tiba-tiba bersenandung, dan kemudian, dupa obat yang kaya menyebar seketika, dan obat-obat seukuran lengkeng hijau tua keluar dari kuali obat, keluar, berputar cepat. Kesuksesan, Jiun melihat ramuan hijau tua di depan Xiao Yan, dan tidak bisa menahan tangis kegembiraan. Ramuan kelas 5 yang biasanya bisa dia buat sesuka hati, tapi sekarang terlihat sangat menarik. Ini terasa, ini obat yang bagus untuk obat bintang 3 peringkat 5 teratas anak baik, ini benar-benar halus. Li Dao Yuan melihat obat-obat hijau tua yang berputar, dan tidak bisa menahan napas dan seru berulang kali. Menyempurnakan, itu keluar. Ketika puluhan ribu orang di tribun melihat pemandangan ini, suara itu meledak dengan ledakan keras, dan tepuk tangan yang luar biasa bergema di langit. Fu Xuan melompat dengan penuh semangat, Baiqian menutupi dadanya, matanya yang indah bersinar, mata Xiao Yan raungan menyakitkan tadi membuat air mata hampir keluar dari matanya. Pada kelompok tentara bayaran Lingtian, He Tao dan pria parubaya lainnya, Hong Xuan, saling melirik, dan keduanya melihat ketidakberdayaan dan kebencian di mata masing-masing. Ah, Xiao Yan mendukung kuali obat, melihat pil obat yang tergantung di kuali obat, membuka mulutnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, jadi dia tidak peduli untuk menyeka darah di wajahnya. Wajah Xiao Yan, kekuatan jiwa bergerak, dan pil obat sudah tiba. Di depannya, melihat Ling Xuan dan bertanda 3 ini memancarkan dan siang, Xiao Yan menyeringai, kakinya melunak, dia tidak bisa lagi menahannya, dan tiba-tiba duduk di tanah. Cepat singkirkan pil mereka. Melihat ini, Li Dao Yuan memerintahkan dengan tertib, dan lusinan staf segera bergegas ke arena di tepi alun-alun, mengeluarkan botol giok,
dan mengumpulkan pil obat semua orang sesuai dengan kontestan yang sesuai di botol giok. Segera setelah staf meninggalkan tempat, sosok Xiao Wang melintas ke sisi Xiao Yue. Melihat bahwa dia masih koma, Xiao Wang tersenyum sedikit, membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ayah sangat puas." Setelah mengatakan itu, dia dengan ramah merawat rambut Xiao Yue yang berantakan, lalu bangkit dan datang ke Xiao Yan, menatap pemuda yang lelah ini. Xiao Wang tiba-tiba tersenyum, berjongkok dan menatap mata Xiao Yan, berkata dengan suara panas, "Apakah kamu dipromosikan dari benua Douqi? Kalian berdua keluar dari orang tua ini." Pada saat ini, teriakan keras datang dari serikat alkemis di kejauhan, dan kemudian, paksaan jiwa yang menakutkan yang membuat semua orang di lapangan berubah warna, seperti kapak raksasa yang membuka langit dari serikat alkimia. Master Guild, seperti meteor yang melesat melintasi langit, menghantam sebuah titik di atas alun-alun dengan kejam. Mendengar teriakan keras yang tiba-tiba, Li Daoyuan bereaksi seketika, tubuhnya bergerak, dan dia sudah bergegas menuju Xiao Yue. Dan pada saat yang sama, teriakan marah terdengar di telinga semua orang. "Lindungi segera sang alkemis di lapangan dan sembunyikan pergi ke aula belakang." Semua tetua menjaga keselamatan semua orang di lapangan. Begitu kata-kata itu jatuh, lusinan orang bergegas keluar dari tribun dan bergegas ke langit. Pemimpinnya adalah Huayan, yang menantikan tempat di mana kekuatan jiwa menghantam. Apa? Mendengar teriakan misterius dan kemarahan Li Daoyuan, semua orang tercengang. Dan kemudian sebagian besar pemimpin tim bereaksi. Wajah mereka berubah liar, dan segera berlari menuju aula di belakang arena dengan para murid di samping mereka. Ada apa? Situasi tidak normal. Xiao Yan tertegun sejenak, dan langsung teringat apa yang dikatakan Baiqian dan Li Daoyuan. Wajahnya berubah, meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi melihat bahwa Li Daoyuan sangat gugup, saya khawatir itu tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. "Kamu bajingan, itu benar-benar datang." Kulit Xiao Wang juga sedikit berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik Xiao Yan dari tanah. Sosoknya melintas dan sisi lain mengambil alih Xiao Yue, yang dilempar oleh Li Daoyuan, dan menatap langit dengan ekspresi suram. Sikat, melempar Xiao Yue ke Xiao Wang, sosok Li Daoyuan juga muncul di samping Gao Kong Huayan, menatap muram ke depan. Dan pada saat yang sama, sosok lelaki tua berambut putih dengan jubah abu-abu sederhana perlahan muncul di samping mereka berdua. Zhou Ju melindungi Zhou Gutian dan yang lainnya di belakangnya, melihat ke suatu tempat di langit, bibirnya bergetar, dan akhirnya berkata dengan getir, "Orang-orang ini, benar-benar datang." "Jie, Ghost Eagle, cara penyembunyianmu juga rata-rata, jadi orang-orang menemukannya begitu cepat." Dengan tawa yang menusuk, ruang di depan Li Daoyuan dan yang lainnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, sosok seorang pemuda berjubah berwarna darah dan seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan muncul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.